Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil a'rabi wal ajam. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilm wassahhil lana babil fadlik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ini kita lanjutan kajian daripada kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Kita bermohon kepada Allah, bertawassul kita kepada Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan Allah angkat wabah Covid ini, Allah jauhkan kita daripada wabah Covid ini, Allah lindungi kita dan Allah jadikan kita orang yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-qaulu fi ma'asi al-qalb. Tentang pembahasan ucapan perkataan pada maksiat qalb. Qalbi hati. Qalb dengan qaf berbeda kalau dengan kaf. Kalau kaf lain artinya. Qalbun beda dengan qalbun. Kalau qalbun dengan qaf maknanya hati. Tapi kalau kalbun lain dia. Tu waw kaki ompek tu kalbun. Maka hati-hati buat nama kawan. Kalau qalbi itu bagus dia. Tapi kalau kalbi itu lain maknanya. Siapa kawan orang namanya? Kalbi. Kalbi anjing. Jadi kalau qalbi baru artinya maknanya hati. Inna sifat al-mazmum, sesungguhnya sifat yang tercela fil qalbi di dalam hati kathiratun itu banyak. Jadi sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita ni banyak. Ada sombong, ada ujub, ada riya, ada sum'ah, banyak sekali. Pokoknya yang sifat-sifat yang mazmum, sifat-sifat yang tak elok, sifat-sifat yang kotor di dalam hati kita itu banyak sekali. Nah, kenapa? Karena li'anna al-insana ijtama'a alaihi arba'an wa'il min al-awsaf. Karena manusia itu ada terkumpul di dalamnya 4 sifat. Ada sifat subaiyah binatang buas, ada sifat al-bahimah bahamiyah sifat binatang ternak, ada sifat syaitaniyah syaitan, ada sifat rabbaniyah. Jadi 4 sifat yang ada di dalam hati kita. Ada sifat binatang ternak, ada sifat binatang buas. Makanya kalau orang yang banyak binatang buas dalam hatinya, itu biasanya orang tu beringas, nak bongi, tak pernah senyum, tak pernah apa. Berarti tu banyak binatang buas di dalam dadanya. Di siapa Pak? Yo, itu binatang buas apa tadi tu? Sehat Pak? Nak nampak dia dalam kesikonya, tanda sehatlah dengan. Sabitlah Pak banyak di dalam badan Pak harimau Pak. Ada orang macam tu, ada. Saya lama ingat waktu kita masih kecil-kecil dulu tu. Lama ingat. Pak, yo. Benda itu tak ada senyum dah. Pak, yo. Sehat Pak. Sampai ke siku tanda sehat tu aja. Masih ada jamaah kita, masih ada juga yang seperti itu. Baru meninggal bapak. Baru meninggal bapak. Sehat Pak. Dek sehat tu sampai ke siku Ustaz. Memang serius ni bercakap. Dek sehat tu kan. Kalau sakit rumah sakit ciknya lah. Mak lain cik tanya awak dua jawab dia apa tadi. Tu tanda apa tu banyak sifat apa? Subaiyah. Tanda banyak sifat beringas di dalam dada. Jadi kalau orang banyak sifat
binatang buas, dia akan nampak beringas daripada dirinya. Kadang dari ucapannya ada. Ucapannya itu enggak, ya ucapannya binatang, bahasa-bahasa binatang aja. Woi kambiang, kemang lagi katanya. Ada yang seperti itu bahasa itu. Woi kuciang katanya. Nah, di An-Nur ada kemarin itu sudah kita berhentikan. Karena bahasa tadi itu tak cocok bahasa yang dipakai di lingkungan masjid. Tak cocok masa bahasa-bahasa. Oh, sampai santiang. Itu kalau bahasa di pasar tak apa-apa, tapi kalau bahasa di masjid janganlah itu yang diucapkan. Tak elok. Di dalam tubuh kita ini juga ada sifat bahaimi. Bahimiyah, sifat binatang ternak juga ada. Apa di antara binatang ternak? Ya, binatang ternak agak patuh sedikit. Itu ada sifat kita patuh dan kucing. Kucing kan termasuk hewan seperti kambingnya seperti kucing, hewan yang ada di sekitar kita. Kan bisa kita panggil akan datang no. Sifat manusia juga ada seperti itu. Nak, kata orang tua, sini lu nak, datang mengikut. Itu sifat bahimiyah. Ada juga sifat syaitaniyah dalam tubuh kita. Lebih banyak sifat syaitannya dalam tubuh. Ya, apalah kerja syaitan, maksiat terus menerus. Itu tanda banyak syaitan di dalam tubuh kita. Ada juga orang tadi banyak pula di dalam tubuhnya itu sifat rabbaniyah. Ini lebih ke sufi dia. Lebih ke sufi, pemaaf. Kalau salah dia sama orang, dia maafkan orang. Belum orang tu datang minta maaf, dia dah maaf. Nengok orang tak makan, dia dah menangis. Nengok orang mengemis-ngemis tu dia kasihan betul. Itu lebih banyak sifat rabbaniyah, sifat pendidiknya ada di dalam tubuhnya. Jadi kita masing-masing ada. Maka itulah kata Imam Al-Ghazali bahwa sifat daripada sifat hati, sifat tercela di dalam hati kita itu banyak. Wa tariqu tathhirul qalb, dan jalan untuk mensucikan hati daripada kotoran-kotoran itu panjang. Jalan untuk membersihkannya itu banyak. Penyakit itu banyak. Jalan untuk membersihkannya itu lama. Wasabilul ilad fihal ghamid, dan jalan untuk menyehatkannya itu susah. Ini dah disebutkan oleh Imam Ghazali ya. Sifat buruk dalam hati banyak. Cara membersihkannya butuh waktu lama. Dan untuk mengobati yang buruk di dalam hati kita tadi itu susah. Ghamid ini susah. Maka waqadin darasa, kemudian apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala? Seluruhnya itu sudah dan sungguh telah dipelajari kesekalian ilmu tentang itu. Pokoknya ilmu tentang yang melalaikan hati kadang sudah kita pelajari. Ilmu tentang penyakit-penyakit yang buruk dalam dada kita sudah pula. Tapi ternyata puncaknya itu li ghaflatil khalqi an anfusihim, karena lalainya manusia daripada dirinya sendiri. Kenapa dia lalai? Li istighalihim, karena sibuknya mereka dengan keindahan-keindahan dunia. Jadi keindahan dunia ini termasuk mematikan hati kita. Apa keindahan dunia di antaranya? Ya, keindahan dunia ini kan untuk kita nikmati, Ustaz. Betul kita nikmati, tapi jangan sampai terlalu berlarut-larut di dalamnya. Apa contoh keindahan dunia? Atau dunia ini kan sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan itu kan dunia. Masih wallah tu dunia, selain daripada Allah ya. Termasuk alat-alat elektronik kita ini termasuk bagian daripada dunia. Kecantikan alat, kecanggihan alat membuat kita lalai, maka di sanalah membuat hati kita menjadi keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Handphone handphone mahal. Handphone tu buat pegang dalam sehari itu. Solat lewat, majlis ilmu lewat, zikir lewat, mengulang hafalan Quran lewat. Berarti kita termasuk lalai dengan keindahan-keindahan atau kecantikan yang diciptakan oleh Allah Rabbul Jalla Jalaluh itu untuk kita. Dan itu semuanya, dan waqadistas qaina zalika, dan sungguh telah kami sebutkan keseluruhannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali ini punya 3 martabat kitab.
Untuk standar ada Bidayatul Hidayah namanya. Untuk tingkat mutawasid pertengahan itu ada nama kitabnya Minhajul Abidin. Boleh nanti setelah ini kita coba ngaji Minhajul Abidin boleh. Tapi agak tinggi dia sedikit itu. Di atas Minhajul Abidin baru ada kitab namanya Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali ini punya 3 tangga. Untuk tangga pertama orang yang baru belajar dunia tasawuf, yang bagus dia baca Bidayatul Hidayah. Selesai kitab Bidayatul Hidayah, naik ke tangga yang kedua nanti. Tangga yang kedua itu nama kitabnya Minhajul Abidin. Itu lebih dahsyat lagi. Minhajul Abidin. Selesai Minhajul Abidin, baru naik ke tingkat muntahi ini. Ini tingkat yang sudah tingkat atas ini. Yang disebut kitab itu dengan kitab Ihya Ulumuddin. Maka kata Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, "Man lam yaqra' Ihya falam ahya." Siapa yang tidak membaca kitab Ihya, maka dia tidak ahya, tidak hidup. Itu dia. Malam yaqra' Ihya falam ahya. Siapa tak membaca kitab Ihya, maka dia belum dianggap orang yang hidup. Tak ada suara. Tak pun nak ada suara. Dah. Kemudian jadi disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali ini punya kitab Ihya Ulumuddin. Di Indonesia jarang orang baca kitab Ihya Ulumuddin. Di Jawa ada, Di pesantren Syekh Nuruddin di Bogor, di Azen ada orang baca, ada dibaca kitab Ihya Ulumuddin. Saya dulu belajar Ihya Ulumuddin di Mesir dengan Syekh Ahmad Hajin. Termasuk saya ngaji Ihya Ulumuddin di sana. Saya ngaji Bidayatul Hidayah di Indonesia. Ngaji kitab Minhajul Abidin di Indonesia, ngaji Ihya Ulumuddin saya di Mesir, alhamdulillah, dan dapat ijazah sanad Ihya Ulumuddin kepada Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Sama sanadnya nanti dengan sanad Bidayatul Hidayah. Dan sudah dibahas semuanya itu di dalam Rubu' Muhlikat. Jadi ada muhlikat, ada munjiat. Itu kitab daripada pembagian-pembagian kitab yang ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Rubu' ibadat, muhlikat, munjiat. Ada satu lagi Rubu' munakahat. Itu apa? Munjiat, muhlikat dan munjiat. Muhlikat ni segala yang membinasa-binasa, segala yang buruk-buruk itu diletakkan ke dalam Rubu' muhlikat dia namanya. Jadi lanjutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Walakinna nahdharuka aina khufuka al-an salatha. Akan tetapi yang banyak disebutkan sifat-sifat tercela di dalam hati tadi, kita ringkaskan di dalam kitab ini al-an sekarang menjadi 3 saja. Minal khaba'ithil qalb, daripada busuk, daripada kejelekan-kejelekan hati. 3 saja dibahas kata Imam Al-Ghazali. Wa hiya ghalibatun 'alal dan penyakit yang 3 ini kebanyakan terjadinya kepada orang ahli fikih di zaman ini. Mutafaqqahah, maksudnya orang-orang alim di zaman ini banyak terkena penyakit yang 3 ini kata Imam Ghazali. Kau orang alim, apalagi orang jahil. Di zaman Imam Ghazali, orang alim banyak kena penyakit hati yang 3 ni. Akan disebutkan yang 3 ni. Dulu zaman Imam Ghazali tu ahli fikih, apalagi di zaman kini. Jadi wajar saja kalau ustaz cemburu ke ustaz yang ciek kau, wajar. Ustaz yang satu ni takut kehilangan job dengan ustaz yang satu ni, wajar. Di zaman Imam Ghazali saja sudah ada ustaz yang seperti itu, ulama yang seperti itu, apalagi di zaman kita gini. Zaman awal, zaman Jokowi gini, itu di zaman Imam Ghazali dulu. Lebih lagi. Jadi jangan heran, masa ustaz macam itu. Ada ni. Banyak kata Imam Ghazali. Dan itu kebanyakan yang mendapatkan penyakit yang 3 ini dari kalangan orang alim di zaman ini. Apalagi kalau orang jahil tentu lebih banyak lagi dia. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada penyakit ini. Litakhudha minha hadraka, maka oleh karena itu berhati-hatilah engkau. Ambillah cepat peluang untuk jauh daripada yang 3 ini. Fa innaha muhlikat, maka sesungguhnya yang 3 itu sangat membinasakan pada dirinya. Hancur
kita dibuatnya. Habis kita dibuatnya. Wahia ummahati li jumlati minal khaba'is. Dan yang tiga ini pokok puncak masalah yang jahat-jahat. Maksudnya ibu daripada segala kejahatan yang tiga ini. Mana dia? Wahia dan dianya yang tiga. Pertama, al-hasadu, hasad. Hasad, iri, dengki. Itu pertama. Banyak orang-orang terbibit dalam masalah iri, hati, dengki. Itu penyakit hati itu. Iri itu penyakit hati. Waria, ria, ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang, tu ria, termasuk penyakit hati ria. Yang ketiga, ujub, sombong, merasa diri yang paling benar, merasa diri yang tinggi, merasa diri saja yang hebat, itu ujub, sombong. Ketiga-tiganya itu adalah sifat yang tercela di dalam hati kita. Jadi apa yang sifat yang tercela itu? Hasad, iri hati, penyakit hati. Kemudian ria, ingin dipuji oleh orang, penyakit hati. Kemudian sombong, takabur, termasuk penyakit hati. Fajtahid fit tathhiri qalbika. Maka hendaklah bersungguh-sungguh mensucikan hati engkau minha, daripada yang tiga ini. Maka harus serius kita. Harus serius, harus sungguh-sungguh agar yang tiga ini tak masuk ke dalam hati kita. Bagaimana caranya? Fa in qaddarta 'alaiha fata'lam kaifiyatal hadri wa min baqiyatiha min rubu'il muhlikat. Jadi kita harus mengetahui juga ini di bagian daripada rubu' muhlikat. Muhlikat bagian daripada yang membinasakan itu. Apa saja dia yang nanti yang membinasakan itu tiga tadi, hasad, riya, ujub. Tengok di dalam kitab Muhlikatnya Imam Al-Ghazali seperti apa dia. Di sini ringkasannya saja disampaikan oleh Imam Ghazali. Fa in ajasta an hadza fa anta an ghairihi fa a'jaza wa la tadhunna annaka taslim. Dan amatlah susah, amatlah lemah engkau daripada menjauhkan diri engkau daripadanya, daripada yang tiga itu. Susah. Semua kita ada penyakit hasad, ada penyakit riya, ada penyakit sombong. Dan wala tadhunanna, dan jangan kalian sangkakan bahawa kalian bisa selamat dengan bagus niat saja dalam belajar. Tidak. Tapi hati engkau tetap engkau jauhkan ia sesuatu daripada hasad, riya dan ujub. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikat, ada tiga yang membinasakan. Ada tiga yang membuat seseorang itu hancur. Pertama, syuhal muta', kikir yang diikuti. Maksud kikir yang diikuti, para ulama mengatakan kikirnya terlalu. Begitu dia. Kikir yang diikuti itu kikirnya terlampau amat. Bila nyojo kawan, mentraktir kawan tak pernah. Kikir tingkat tinggi. Bila ada orang minta hajat ke dia, tak pernah dia menyampaikan membantu hajat orang. Kemudian ketika kalau bahasa orang kampung kita apa bahasanya? Apa kata itu? Saku berjahit. Saku berjahit dia. Jadi memang mengeluarkan tu payah. Tu syuhul muta' namanya. Ini biasanya memang ada bahasa istilahnya orang kampung kita bilang memang ceke bangetnya lah, begitulah. Apa namanya itu? Memang sempilik kariang. Itu kata orang Minang bilang, penampakan baru bilang, sempilik kariang katanya. Ala sempilik kariang pula lah. Ini berbahaya ini. Ini na'udzubillah lah. Jadi memang tak pernah sedikit pun. Lewat orang minta sedekah, jalan. Lewat nanti orang-orang yang datang ke dia pengemis, lalu. Kawan duduk-duduk, tak pernah membayar. Ini namanya, siapa namanya? Syuhal muta'. Kadang kawan tak niu berkawan dengan orang seperti itu biasa. Sekali dua kali biasanya bisa. Kali yang ketiga nak niu kawan tadi berkawan dengan dia lagi. Karena nak amonya PT-nya siap menerima bonus, siap pula menerima THR, atau siap menerima SPPD. Anda terbasan dengan kawan itu tu dah. Ada itu. Biasanya kawan itu tu azab pula dibuat orang. Maka itu gunanya anak disekolahkan ke pondok. Anak akan belajar. Di pondok jangan cuba hidup kikik lah. Hilang sepatu sekolah.
Hilang sepatu sebola. Jangan cuba-cuba kikik lagi. Umpamanya saya datang kiriman dari kampung. Sambal datang dari kampung. Ikan apa? Kerupuk datang dari kampung. Oleh-oleh datang dari kampung. Saya simpan saja umpamanya dalam lemari saya. Oh. Diungkitnya, dibongkarnya lemari kita. Kalaupun lemari tak dibongkar, sepatu kita jangan harap lengkap 2 besok pagi lagi. Pasti hilang sepatu satu. Jadi itu guna kadang anak-anak ni sekolahkan ke pesantren, kadang dia tahu bagaimana hidup pesantren. Di pesantren tak boleh kikir. Sekalipun tak boleh kikir. Jadi kalau pas datang kiriman, kawan-kawan tahu kiriman kita datang. Itunya lah duduk di muka kamar kita tu. Jangan cuba tak diagih lagi. Tak ada doncola habis donconya. Jangan cuba macam tu lagi. Kami masih ingat ini. Kadang, ya Allah, entahlah ya, mungkin itu pula kehidupan waktu di pondok dulu mungkin. Ada kawan tadi memang agak, kalau orang kami bilang, tandanya orang cikik tu katanya, kuduk aku baca akung katanya. Itu mitos dia kan. Ya, ada lekungnya itu. Tengok kuduknya, cakung kuduk, aku pencikik kau. Jadi kawan tadi, memang seperti itu dia. Jadi ketika datang kirimannya, tak mau dia ngasih ke temannya. Jadi diambil satu-satu, nanti dia keluar, diambil pula jajan. Berarti dia ni banyak dapat kiriman ini. Ketika dicoba telusuri oleh teman-teman, iya rupanya banyak kirimannya. Tak mau dia ngasih. Kunci pak, namanya kami pak lemari itu, pak itu dikunci, kuncinya bagus, dibuka tak bisa. Jadi kawan ni mungkin saking panas, saking emosinya, ember isi sabun untuk mandi. Kami dulu mandinya ke sungai. Mungkin kalau anak-anak sekarang mungkin mandinya ke bak mandi umum lah kan. Itu isi embernya itu dia ambil dia kawan semua dicampakkan dalam somak. Ember tadi kosong, bersih. Tak ada sikat giginya, tak ada odol giginya, tak ada Pepsodentnya, tak ada sabunnya lagi. Jadi ketika nak pergi mandi, hilang. Mana kau? Apa kau kata dia? Ngadu dia ke ustaz pengawasnya. Jadi kata pengawas, ni pasti ada satu ni kata. Yun. Baru ditanya siapa yang ada nampak peralatan mandi Sianu? Langsung ada yang menjawab, Sianu tu kikik tu ustaz keceknya lah. Jadi itu jawapan pertama. Sianu tu kikik tu ustaz katanya. Berarti ustaz lah faham. Berarti itu hilang karena ia tadi kikik. Jadi di pesantren jangan coba-coba kikir. Di dunia pesantren jangan coba-coba. Jangan. Makanya anak sekolah pesantren sampaikan. Nanti kalau ada teman minta kasih ya. Kalau enggak, jangan sampai boleh anak kita makan depan orang. Kalau enggak azab nanti. Itu kehidupan di pesantren seperti itu. Itu perangai yang tak dibolehkan oleh dalam pandangan syariat kita, dalam pandangan agama, syuhal muti'. Kemudian yang menghancurkan lagi wahwal muttabi'. Hawa nafsu yang diikuti, keinginan-keinginan yang selalu diikuti sehingga menimbulkan syahwat dan akhirnya orang tadi melaksanakan zina wa'iyadzubillah. Kemudian yang menghancurkan, yang membinasakan diri kita lagi, i'jabul mar' binafsih. Seseorang heran, i'jabul mar' ta'ajub kepada dirinya, maksudnya membanggakan dirinya sendiri. Keunggulan saya ahli dalam ilmu ini, saya ahli dalam ilmu ini, saya ahli dalam ilmu ini. Tak ada orang di sini yang lebih alim daripada saya. Ini kesombongan ini. Ini sombong yang paling tinggi. Itu paling benci Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Tak ada orang. Kalau tak karena saya, maka orang-orang itu takkan sukses itu. Dengan kesombongan dia berbicara seperti itu, maka itu pun mengundang daripada bala Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Maka di dalam syarah disebutkan, orang yang selalu menyebut dirinya kepada orang atas kebaikannya. Hanya sabit-sabit ke orang kebaikan-kebaikan dirinya. Kalau tak sayalah kemarin itu yang merekomendasikan Sianu itu, mungkin Sianu itu tak lulus. Atau mungkin kalau bukan karena saya kemarin itu, mungkin Sianu itu pun tak jadi kuliah. Atau kalau bukan karena saya, tak boleh. Itu min a'zamin fitnah. Itu fitnah yang paling besar, kata Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Maka ada 3, ada munjiat, ada kafarat, ada darajat, ada muhlikat. Yang muhlikat yang menghancurkan tadi 3.
seperti kikir yang diikuti, hawa nafsu yang selalu ada, kemudian selalu membanggakan diri. Kemudian munjiat, munjiat ada adil, pada marah tenang ketika marah, redha, begitu juga. Kemudian qasdun fil faqri wal ghina, tidak pernah membedakan antara orang fakir dengan orang kaya, dan takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan. Dan adapun kafarah, apa dia? Fantadhirus salah ba'da salah, menunggu waktu salat setelah waktu salat. Itu kafarah, itu bagian daripada kafarah. Ya, Allah ampuni dosa kita, kan begitu dia. Orang yang menunggu waktu salat ke waktu salat, maka selama dia menunggu itu Allah jadikan amalan dia itu amalan ibadah, dan Allah ampuni daripada dosanya. Ini bagus ini, menunggu waktu salat setelah waktu salat. Jadi setelah salat maghrib kita duduk sejenak, mungkin baca Quran atau mendengarkan kajian sampai menunggu pula waktu salat Isya. Kemudian isbaghul wudu' al-makarih, kemudian melebihkan wuduk ketika dingin. Waktu dingin tapi kita sering juga berwuduk. Batal wuduk, wuduk lagi, batal wuduk, wuduk lagi. Itu bisa menggugurkan dosa kita. Kemudian naqalal aqdami ilal jamaat, memindahkan tumit daripada salat berjamaah. Salat sini, salat sana, salat sana, salat sana, salat sana, memperbanyak tempat sujud, memperbanyak langkah untuk salat berjamaah, itu bagian daripada kafarat, itu bagian daripada penghapus daripada dosa. Kemudian ada yang rafa'at darajat, mengangkat darjat kita. Mana dia? Tiga pula dia. Pertama, it'amut ta'am, memberi makan orang lapar. Itu mengangkat darajat kita. Kemudian afsus salam, menebarkan salam. Jumpa dengan teman, Assalamualaikum. Jumpa dengan sahabat, Assalamualaikum. Itu mengangkat darajat kita. Kemudian wassalatum bil laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari dan manusia dalam keadaan tidur. Itu tuh bagian daripada darajat. Darajat Allah akan angkat darajat kita, akan Allah tinggikan darajat kita dengan memberi makan orang lapar, mengucapkan, menebarkan salam, kemudian dengan ketiga dengan salat malam. Ini. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa ammal hasadu, dan adapun hasad, fahuwa, maka dianya hasad. Apa itu hasad? Dengki itu apa dia itu dengki? Mutasya'abun minasyuh, fa innal bakhil huwa alladhi yabakhal bima fi yadah. Jadi yang disebut dengan hasad, mana dia disebut dengan hasad? Dianya bagian daripada kikir. Hasad itu sama dengan kikir, sedikit saja. Tapi fa innal bakhil, maka sesungguhnya bakhil huwallazi yabakhal bima fi yadihi, orang-orang yang kikir dia dengan apa-apa yang ada di tangannya. Piti ada di tangannya, minta ada orang, tak mau dia memberikan, itu bakhil namanya. Dia punya makanan, diminta oleh orang, tolong beri kami makan pak, kami dah 2 hari tak makan pak. Tak mau dia memberi makan kepada orang tadi, itu namanya orang kikir. Ada lagi syahih. Syahih ini juga kikir artinya. Bakhil kikir, syahih kikir juga. Tapi apa bedanya? Huwallazi yabkhalu bi ni'matillah. Kalau syahih itu orang yang bakhil dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya syahih. Kalau bakhil yang ada di kita tak mau kita berikan ke orang, tu bakhil namanya. Kalau syahih terhadap nikmat Allah, Allah beri kita nikmat, tak mau kita sedikit pun membagikan nikmat kita itu kepada orang lain. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita berikan kepada orang lain, itu namanya syahih. Mana yang lebih parah? Maka oleh karena itu fasyahihul a'zamu minal hasad, bahwa sesungguhnya syahih, kikir itu lebih dahsyat daripada hasad. Wallazi yasqa alaihi an'amillahi ta'ala minal khaza'in qarratih 'alal 'abdi min ibadihi bi'ilmin. Allah beri kita ilmu, Allah beri kita harta, Allah beri kita rasa mahabbah di dalam hati kita. Maka oleh karena itu gunakanlah dia kepada jalan yang Allah ridha. Liyuhibbul zawaluha anhu.
Kita mencintainya agar jangan nikmat itu pergi daripada kita. Wa illam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilka ni'mah fa hadza muntahal khabithin. Tapi kalau seandainya kita menginginkan nikmat itu sebentar saja daripada diri kita, maka nikmat itu pun akan pergi daripada kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengki itu memakan akan kebaikan. Hasad itu memakan akan kebaikan sebagaimana memakan api akan kayu bakar. Kayu bakar dimakan oleh api, seperti itu pula lah dengki akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Jadi kalau awak buruk dengki awak ke orang, kebaikan-kebaikan awak tadi habis di orang tu. Maka tak usah kita dengki. Hilangkan sifat dengki. Hilangkan sifat dengki, hilangkan sifat iri hati, hilangkan. Apalagi kalau kita dengki kepada orang yang tak pernah sedikit pun orang tu memikirkan kita. Awak aja dengki je orang. Orang beli auto baru, kaki awak yang gatal-gatal. Orang mencat rumah, awak aja hendak lolok malam. Orang apa? Kadang sifat hasad itu bahaya. Maka penuntut ilmu jangan sampai banyak sifat hasadnya. Kawan berkumpul-kumpul jua bersama-sama, awaklah surang, tibul hasad. Hasad tiba, iri hati tiba, akhirnya diprovokasi orang untuk orang membenci saudara-saudara lain. Tak boleh. Tak boleh. Maka na'udzubillah, Allah jauhkan kita daripada perangai hasad. Bahaya, hasad ni bahaya. Orang alim juga bisa terkena perangai hasad. Orang jahil apalagi bisa hasad. Orang miskin bisa hasad. Orang kaya pun juga terkena penyakit hasad. Orang kaya hasad. Hasad dia kenapa awak alun sakayo si anu tu lagi. Awak mode-mode ikut je tarik gitu. Si anu tu lah lama kayu macam tu lagi. Kita yang orang miskin, yang orang fukara, fakir bisa hasad. Hasad kepada orang, tak boleh. Buang sifat hasad itu. Tak perlu kita hasad. Si anu tu kok bisa seperti itu, dia begini. Akhirnya dicari keburukan, dicari kejelekan-kejelekan. Tak boleh. Hasad tak boleh. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan hasad daripada tubuh kita. Allah jauhkan hasad daripada sifat dan perangai kita. Amin ya arhamar rahimin. Bahaya hasad ini, bisa membunuh orang kita kalau hasad ini. Kita dah lama berusaha tak dapat-dapat, dia baru saja muncul dah dapat ni. Tiba hasad. Ingat kisah yang ada di dalam kitab Majalisus Saniyah itu. Dua orang alim yang saling membunuh karena hasad. Yang satunya kakak beradik dia. Dalam kitab Majalisus Saniyah, Imam Fasni As-Siddiqi Al-Azhari. Yang satunya sedang berzikir di atas, yang satunya berzikir di bawah. Tapi yang berzikir di atas tadi tu, dia tak pakai makan, tak pakai apa, tak pakai, pokoknya lebih kuatlah zikir di atas. Akhirnya yang di bawah ini melihat ada apa dengan dia, kok bisa seperti itu zikirnya. Datang dia ke atas. Kenapa? Tak mau dia menunjukkan yang di atas ini. Tak mau, itu rahasia saya karena saya kuat untuk ibadah. Dia dua kakak orang beradik, dua kakak beradik, dan akhirnya yang di bawah pun ingin mencurigai yang di atas. Dilihat, ternyata dia ada melakukan amalan, dan ketika tahu amalan itu oleh si yang pertama, dia marah. Dia marah, baru saja di tangga dia berkelahi dan terjatuh yang satu sampai meninggal dunia. Hasad penyebabnya. Terbunuhnya Habil dan Qabil gara-gara apa? Hasad. Jadi hasad itu bahaya. Bahaya. Jauhkan sifat kita dari sifat hasad. Kita kadang kakak beradik ada hasad. Kadang adik kita lebih berhasil daripada kita. Timbul hasad. Timbul hasad. Kadang teman seperjuangan dengan kita, sekarang dia sukses, kita masih biasa-biasa saja. Ada hasad, benci di dalam hati kita, ingin menjatuhkan dia. Itu tak boleh. Itu hasad. Itu bahaya itu. Hasad itu bahaya. Ada junior kita, waktu kita sama-sama kuliah, kita senior, kita yang membawa dia, dia yang bersama kita. Selalu kita yang membantu dia waktu masa kuliah. Dan ternyata hari ini dia lebih sukses daripada kita. Timbul hasad, kita fitnah dia. Oh, si anu tu kalau nak didan petang tu mungkinlah matinya tu. Di tangan orang ada, adalah membantunya tu katanya. Pokoknya difitnah orang karena hasad. Hati-hati hasad itu. Wa huwa ma'adzab alladhi la yarham. Dia itu adalah suatu perkara yang diazab, yang tidak dicintai sama sekali.
Dan tidak akan ada azabnya hilang. Azabnya orang hasad selama-lamanya. Daimam fid dunia, dan itu berkekalan di dunia. Fa inna dunya la takhlu khatum min khalqin katsirin min aqranih. Bahawa sesungguhnya perangai hasad itu tidak akan pernah hilang daripada seseorang selagi orang itu selalu mendambakan dirinya, mengatakan dirinya lebih baik daripada orang. Itu dia. Jadi kalau kita mengatakan diri kita lebih suci daripada orang, kita mengatakan diri kita lebih baik daripada orang, maka di sanalah timbul hasad. Tak boleh hasad. Fa inna dunya la takhluqatum min khalqin katsirin min aqranihi wa ma'arifi mimman an'ama Allahu 'alaihim bi'ilmi wa malin aw jah. Maka banyak orang-orang yang mendapatkan nikmat daripada Allah, baik dengan ilmunya atau dengan hartanya atau dengan kedudukan dan pangkatnya, tapi semuanya itu tidak menghindarkan dia daripada azab dunia sampai dia mati. Kenapa? Karena dirinya ada hasad. Maka hati-hati jangan sampai hasad. Hasad bukan hasan. Kalau hasan bagus dia. Hasad iri hati, dengki. Wali azabil akhirah, sampai dia mati, sampai dia azab dia di akhirat, tetap ada azab. Wa asyad wa akbar, bal la yaslamdu ila haqiqatil iman. Bahkan dia tidak akan sampai kepada hakikat iman, malam yuhibbul lisairil muslimin, dan dia tidak mencintai apa-apa yang dicintai oleh semuanya orang-orang muslim. Ma yuhibbu li nafsihi, ma la yuhibbu sairil muslimin, wa ma yuhibbu li nafsihi. Balian bagi, akan tetapi sewajarnya bagi seorang untuk yusahimul muslimina fis sarai wad dara, untuk dia selalu menjaga saudaranya muslim baik dalam keadaan sunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Maksud yusahim itu berteman. Hendaklah seseorang berteman dengan saudara muslimnya fis sarai wad dara, baik dalam keadaan sembunyi atau dalam keadaan terang-terang. Maksudnya, kalau ingin berrahasia, berrahasialah dengan saudara muslim. Jangan dengan saudara kafir. Makanya kalau ingin menulis sebuah wasiat, bagus jadikan sebagai saksinya bagian daripada orang-orang muslim. Fal muslimuna kal bunyan. Orang-orang muslim itu seperti bangunan. Wahid, satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling kuat menguatkan. Itu baru muslim. Tapi kalau ada muslim yang satu saling jatuh menjatuhkan, itu muslimnya bukan muslim yang sempurna, muslim abal-abal. Dia mesti harus satu. Yang satu ni kita sokong, yang satu ni kita bantu, yang satu ni kita naikkan. Itu baru muslim. Sekal bunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, yang dia saling kuat menguatkan. Kal jasadin wahid, sama seperti jasad yang satu. Iza ishtaka minhu 'adun ishtaka sair. Kalau seandainya sakit yang satu, maka seluruhnya pun menjadi sakit. Yang menjadi sakit saudara itu yang terasa betul kalau awak sakit gigi. Kalau sakit gigi itu saudara sakit. Kalau sakit tangan sakit, je telinga-telinga sakit. Elok cakap orangnya kalau awak sakit gigi bongi je orang tu. Antoklah wangnya sakit gigi dengar kata. Padahal elok cakap orang tu ya. Tapi tadi dia lah. Seperti itu persahabatan ini. Dia bagaikan satu tubuh. La tusadif hadha min qalbik. Maka jangan sekali-kali engkau angkat pertemanan itu dari hati engkau. Fashtaghalika bi talimit takhalis. Maka sibuk engkau dengan menuntut keikhlasan, min lahalaka anhum aham min istighalika bin nawadir al-furu' wa ilmul khusuman wa amr riya'. Jadi kalau engkau mencari sesuatu kesempurnaan daripada teman-teman engkau, maka engkau akan disibukkan dengan sesuatu yang jarang. Kenapa? Karena takkan ada kesempurnaan itu milik manusia. Sempurna milik Allah. Jadi kalau ada kawan kita kurang-kurang sedikit akhlaknya, maafkan saja. Mungkin kawan tadi ketika lolok godang koruhnya, itu maafkan aja lah. Atau ketika golaknya terbahak-bahak, maafkan saja. Atau ketika kita berteman dengan dia, kemudian dia agak bocor sedikit, maksudnya rahasia awak terbuka keluar, maafkan saja. Ya, jangan barang yang kecil kita perbesar-besarkan, jangan. Karena itu tidak menjadi hal prinsip.
Yang prinsipnya adalah iman masih tertanam di dalam dirinya dan ilmu pun masih ada di dalam tubuhnya. Dan ilmu wa amariya'u fahuwa syirkun khafi. Dan adapun riya itu syirik khafi. Syirik khafi ini syirik yang halus. Maka riya itu berbahaya. Berbahaya riya itu termasuk syirik ini. Syirkun khafi. Syirik ini kan menyembah selain Allah itu kan syirik. Tapi syirik yang khafinya, yang khafi itu yang tipisnya, tidak sampai ke tahap menyembah selain daripada Allah, tapi di bawah itu sedikitnya. Maka oleh karena itu ahadus syarikin, riya itu bagian daripada tanda-tanda orang-orang yang sedang melakukan syirik. Jadi kalau orang yang sering-sering riya itu bisa dinamakan dengan musyrik, bahaya dia. Wadzalika, dan begitu juga menuntut engkau akan tempat pada hati seorang makhluk ditanalul bihal jah, supaya untuk mendapatkan penghormatan. Kita menginginkan orang-orang lain agar kita ni mendapat penghormatan di dalam dada mereka. Setiap kita datang orang hormat kita. Setiap kita datang orang mencium tangan kita. Setiap kita datang orang berdiri. Dan itu kita inginkan ada di dalam hati-hati orang. Itu namanya riya. Syirik itu, bahaya itu. Maka Syekhuna Said Ramadan Al-Buti rahimahullah tidak mau, kata beliau kan, kata beliau, aku tidak mengizinkan orang untuk mencium tangan aku, kata beliau. Ya, dikhawatirkan tadi seandainya ketika tangan beliau dicium oleh muridnya dan ternyata beliau riya, berarti beliau sudah melakukan satu kesyirikan. Makanya ulama banyak juga yang mengelakkan agar tangannya tidak dicium oleh muridnya. Khawatir ada riya di dalam dadanya. Itu Syekh Ramadan Al-Buti. Tapi alhamdulillah saya Al-Fakir sempat mencium tangan beliau. Saya sempat mencium tangan beliau ketika beliau waktu itu datang ke Mesir, ke Al-Azhar. Saya salam beliau, Assalamualaikum Maulana. Saya salam dan saya cium tangan beliau. Memang sebagian ada beliau yang mengangkat cepat itu karena khawatir riya ada deh. Riya. Seolah-olah ketika kita dicium tangan kita oleh murid, kita sudah beranggapan di dalam hati aku lebih mulia daripada murid. Itu bahaya itu. Syiriknya. Itu yang syirik itu. Bukan berarti syiriknya sudah mengatakan syekh tadi bagian dari Tuhan. Kan teman-teman salafi kan begitu kata dia. Seolah-olah mencium tangan syekh itu sama dengan menyembah syekh. Ini beda lagi dengan ini. Wahaboy bilang mencium tangan syekh itu sama menyembah syekh. Padahal bukan itu maksudnya. Yang bahaya itu ketika kita cium itu bukan kita sebagai murid yang bahaya. Yang bahaya orang yang kita cium tangannya. Guru itu yang bahaya. Kalau dia tak pandai dan tak bisa dia melawan daripada dirinya, timbul sifat riya daripada tubuhnya, berarti guru tadi sudah mendapatkan dosa syirik khafi. Bahaya. Wa hubbul jah minal hawa al-muttabi' wa fi halak aktsarun nas. Dan itulah bagian daripada kebanyakan kehancuran manusia dikarenakan dia menginginkan agar dia dihormati dan dimuliakan oleh orang. Ini bahaya. Ini sifat-sifat para penguasa pemimpin biasanya. Datang ke sebuah acara atau tempat, kalau tak ada orang yang menghormatinya di sana, dia merasa tersinggung. Ini sifat daripada sifat-sifatnya penguasa. Panjang lagi pembahasan kita, insyaAllah pekan depan akan kita sambung kembali. Pada intinya adalah hasad itu sama dengan bakhil. Hasad, iri hati sama dengan bakhil. Apa kesamaannya? Ketika seseorang hasad, dia menginginkan tidak ada nikmat itu untuk orang lain. Sedangkan bakhil, dia tak menginginkan apa yang ada di dia, dia berikan ke orang lain. Itu dia. Begitu pula riya. Riya bagian daripada syirik. Syirikun khafi. Apa itu riya? Riya suatu penyakit yang ada di dalam hati. Seperti apa contohnya? Seperti orang yang menginginkan kedudukan di dalam hati makhluk, di dalam hati orang banyak, bahwa orang banyak memuliakan dirinya. Jadi dia ingin orang-orang memuliakan dia. Jadi kalau tak berdiri ketika dia lewat, marah. Tak hormat kepada dia, marah. Dia ingin dia saja yang dipuji. Dia ingin dia yang dimuliakan. Maka ini bagian daripada
penyakit daripada penyakit riya. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada 5 minit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau seandainya saya ataupun tinggal satu rakaat, otomatis kita membaca yang awal dua. Ya. Terus tadi yang pertama pengikut yang terakhir tadi kan. Ya. Bangun lagi, otomatis dibaca dua kali lagi. Kita datangnya salat subuh berarti masbuk satu rakaat. Masbuk satu rakaat, cuman kita datangnya pas di rakaat yang kedua gitu. Seperti apa? Tertinggal satu rakaat, berarti kita masuk di rakaat yang kedua. Tahiyat awal dan imam sudah tahiyat akhir. Bangun lagi, kemudian rakaat yang kedua kita tasyahud akhir. Memang harus seperti itu. Kalau tidak kita tasyahud akhir, kapan kita menyudahi salat? Yang dikatakan salat kan segala sesuatu yang diawali dengan takbir, yang disudahi dengan salam. Jadi kita, kenapa kita tasyahud awal tadi? Ya tasyahud awal karena kita mengikuti imam, karena kita masbuk. Jadi boleh terjadi dua tasyahud dalam salat subuh, boleh. Jangankan salat subuh, ada salat yang kita 4 kali tasyahud di dalam salat ini. 4 nih. Bolehkah itu? Boleh. Jadi kalau ada teka-teki, salat apakah yang salat apakah yang dilakukan dengan 4 kali tasyahud? Salat apa dia? Salat maghrib. 4 kali tasyahud. Cuba hitung. Kita datang pas ketika di rakaat yang kedua. Kita datang pas di rakaat yang kedua. Setelah ruku rakaat yang kedua kita masuk, kan belum dihitung satu rakaat nih. Ketika imam tasyahud awal, kita pun ikut tasyahud pertama baru. Kemudian lanjut kita satu rakaat. Imam tasyahud akhir, kita ikut pula tasyahud. Ini belum tasyahud awal kita nih, karena kita baru satu rakaat. Imam salam, kita berdiri. Rakaat yang kedua kita tasyahud lagi, tasyahud awal baru. Di rakaat yang terakhir 3 kita tasyahud lagi, 4 tasyahud. Jadi salat apakah yang 4 kali tasyahud? Salat maghrib yang apabila seseorang itu datang setelah imam ruku di rakaat yang kedua. Coba hitung 4 kali tasyahud. Boleh? Ya boleh, memang seperti itu keadaannya. Kalau tidak, kapan kita menyelesaikan salat? Boleh. Memang tasyahud kita. Jangan sampai tak tasyahud pula ikut imam tu. Jadi ketika imam tasyahud akhir, ya kita ikut tasyahud juga. Jangan baca Rabbighfirli warhamni pula lagi. Kita baca yang lain. Ini. 3 minit lagi. Ada yang lain? Silakan. Kunut. Tetap kunut kita. Imam tak kunut, kita masbuk. Kita masbuk. Setelah selesai satu rakaat, rakaat yang kedua kita datang. Ternyata imam tak kunut. Kita lanjutkan salat lagi, satu rakaat lagi kan? Satu rakaat dengan imam, satu rakaat tertinggal. Kunut. Kunut lagi. Jangankan itu. Dengan imam yang sudah kunut pun kita melanjutkan satu rakaat lagi, kita pun mesti kunut lagi dalam mazhab Syafi'i. Begitu dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan. Kita kunut lagi. Kenapa kita kunut lagi? Ya kunut itu kan letaknya di rakaat yang kedua. Nah tadi kita kenapa kunut? Karena ngikut imam. Yang kunut aslinya ketika rakaat yang kedua. Berarti boleh 2 kunut? Boleh, tak apa-apa. Silakan. 2 menit. Kalau ada. Kita mazhab Syafi'i kunut kita. Sebagaimana dalam hadis Sayyidina Anas bin Malik. Nabi SAW yaknutu fi salatil fajri hatta farakan anid dunya.
Nabi selalu kunut, tak pernah meninggalkan kunut sampai Nabi meninggal dunia. Kunut itu dalil dipakai oleh mazhab kita Syafi'i. Tapi menurut teman-teman kita Wahabi, dia kunut itu tak ada kan. Nabi tak pernah berkunut kata dia. Bagaimana dengan hadis Anas bin Malik? Taulah Anas bin Malik lagi. Imam Syafi'i memakai hadisnya Sayyidina Anas bin Malik. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi kulli makan ya rabbal alamin. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله.